Cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinap pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal. Udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada, saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita, duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru, semua para wali-wali itu di bawah kakimu, engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Seperti duduknya seorang budak. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Malam Rabu baca Hadroh Basaudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali, baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala?
Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, nah gitu. Kita husnuzon, kita percaya. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad. Ini orang ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah, sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitabullah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Apa kaki Habib yang nakal? Apa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Apa kaki Habib yang maksiat tersebut? Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Hamba Allah, barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, lembutnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah takbir. Astagfirullahaladzim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Allah salat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat salat kepada Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Muqaddam, beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan zuriat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Jangan pernah meninggalkan majelisnya habaib. Jangan pernah jauh dari para habaib. Jadikan mata kalian selalu menatap daripada muka-muka para habaib. Duduklah kalian di majelis mereka, berhusnuzonlah mereka, berhusnuzlah kalian kepada mereka, cintai mereka, hormati mereka. Maka insya Allah walaupun kalian bukan dari para habaib, tapi insya Allah nanti di akhirat kalian akan berada di gerbongnya para habaib. Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut,
dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Jadi saksi. Panggil. Ayo manggil. Antum lagi disuruh. Iya, demi Allah yang waras. Iya Allah. Daripada majelis ini Allah jangan pernah. Amin. Boleh. Kalau umpamanya antum mengaku habaib yang bukan habaib mengaku habaib, moga-moga dengar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama anak Alamja atau Umar bin Yunus Jamaluddin bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an. Amin. Umpamanya anak, namanya antum Hasan bin Muhammad Baru. Nah, apa? Iya, apa? Enggak, antum mau ngomong apa? Umpamanya, enggak, kan antum sudah mengatakan. Iya, apa? Anak sudah. Ayo sudah, terus aku mau ngomong. Umpamanya, iya, dengar. Kebohongan dari ada ini yang dikatakan sama anak bahwa ini anak meyakini bahwa dia bukan habaib. Moga-moga anak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulid Dawileh di luar bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali, saudara. Pagi 4 kali, malam 4 kali beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, setiap 1 rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran, baik salat fardu maupun salat sunnahnya. Salat daripada salat sunnah, salat fardunya, salat daripada salat sunnah, salat fardunya, salat wajibnya, maktubahnya, bila dijumlah ada 17 rakaat. Salat rawatibnya, salat qabliyah ba'diyah, bila dijumlah 12 rakaat. Belum daripada salat tarawihnya 20 rakaat, belum witirnya kita 3 beliau 11, belum duhanya kita 2 beliau 8, sehingga ditotalkan itu saja sudah 60 rakaat. Artinya beliau sudah 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Sehari semalam tidak kurang dari 60 kali beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Belum salat tasbihnya, belum hajatnya, belum salat sunnah mutlaknya, belum salat yang lainnya yang begitu banyak beliau lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya, kita lagi puasa ahli Tarim, nanti kelamaan ini puasanya, lepaskan. Subhanallah, ini wali langsung tahu dilepas. Orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, "Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh?" Beliau mengatakan, "Ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam." Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, "Baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al-falasifatu yaqul jannatu dunya tarim." Ya, surganya dunia itu Tarim para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih
populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti yang Qadir Jilani. Kata Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alam. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Cuma percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa enggak? Ya ini monggo. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Nah, saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya suul khatimah? Untuk kamu jamaah batu ya, kalau kamu sudah di stempel alim, kalau ulama, kalau orang berbeda pendapat ya ilmu lawan ilmu. Seperti Kiai Imad dengan Mas Rumal itu bagus. Ilmu kitab, penguasaan kitab ya lawan ilmu penguasaan kitab. Kalau yang diturun genetikanya ya genetikanya kamu lawan. Ada matematikanya ya pakai matematika. Kalau kamu ngancam-ngancam orang bakalan mati full khotimah, ya kamu nilainya nggak lebih dari teroris nasab. Itu nggak nampak sebagai keturunan Nabi, itu nampak sebagai keturunan ayam bangkok, orang ngamuan. Jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Mengatakan ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si Munsyid nih, si Pokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi, ya, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Coba dengarkan. Waman nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Gemeter Habib Abdullah. Kok Habib Abdullah tahu? Habib Abdullah, kata Habib Abdullah, aku takut dua malaikat ini bakal gebukin dia nih, nyeksa dia gara-gara jawabannya salah. Gara-gara jawaban salah, ya. Karena itu wajahku itu berubah, ya. Pucat, takut, cemas. Kemudian satu malaikat dari langit dan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir, dan berkata kepada Munkar dan Nakir, si malaikat ini nih yang diutus nih, ya, malaikat nggak mungkin turun kalau nggak diutus sama Allah, betul? Malaikat turun, kemudian apa, berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, apabila si laki-laki tersebut Lihyatu fitin, artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu ahlul bait habaib, ya habaib yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Habib, betul nggak? Jangan, nggak perlu jadi Habib. Ini orang sekarang banyak nih pengen jadi apa? Pengen jadi Habib yang namanya Azomat Khon lah, ya. Azom apa deh, ya, betul nggak? Iya, betul nggak? Nggak ada, nggak usah maksa. Ya, wali songo memang keturunan Nabi, tetapi mereka terputus daripada nasabnya wali songo. Mereka terputus daripada nasabnya wali songo, ngurus ke Robito, nggak diterima sama Robito. Karena apa? Nasab kalian terputus. Robito nggak mau ngurusin nasab yang terputus.
Akhirnya mereka sakit hati, saudara. Sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi, ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub. Ana linari jahannam, saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu karena Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudon itu namanya. Betul, betul. Habib, jangan kata-katain Gus, nanti kualat. Kalau Gusnya kayak juri, kumaha teh? Gusnya model kayak juri, kualat teh. Habib nggak kenal kalimat kualat, saudara. Saya nggak kenal kalimat ketulak, saudara. Siapapun orang yang menghina Nabi, siapapun orang yang mencaci Nabi, walaupun dia kiai, walaupun dia Gus, walaupun dia ajengan, wajib untuk kita lawan, saudara. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Nggak perlu tes-tes DNA. Kita lihat bagaimana Ki Haji Hasan Genggong dari jauh berhari-hari ada habaib mau datang ke pesantrennya, cukup beliau sudah mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati saudara, karena itu yang mantap kita ini bakal satu gerbong dengan Habib Soleh. Saudara, keyakinan saudara harus mantap, yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Nah itu seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya, beliau netapnya di Cirebon. Taradud di mana? Tapi dari nah, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min jibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Di mana kita di Madinah itu, waktu kita belajar Madinah, itu setiap tahun kita mendapatkan santunan yang diambil daripada harta wakaf untuk para zuriat Nabi yang ada di Jeddah. Kalau salah waktu itu kita dapatnya 900 real sampai 1200 real. Ya lumayan lah, sekitar 5 jutaan lah gitu per orang itu. Ada satu orang yang dia itu tidak baik ya, suka minum dan sebagainya. Dia datang kepada yang bersangkutan yang mengurusi harta itu, dikasih nasabnya, silsilahnya, tapi ditolaknya, nggak dikasihnya.
Karena dia itu beranggapan kalau dia itu kasih, dia akan gunakan untuk bermaksiat, maka dia tidak memberikannya. Subhanallah, begitu dia pulang, malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpi. Kemudian Nabi SAW berkata begini kepada pengurus tersebut, kenapa kau tidak berikan kepadanya? Ya Rasulullah, kalau aku berikan padanya, dia akan menggunakan untuk maksiat. Saya akan bertanya kepadamu, kata Nabi Muhammad, kalau kamu punya anak dua, yang satu orang soleh, yang satu tidak soleh, kalau kamu meninggal, apakah yang tidak soleh ini dapat warisan atau tidak dari kamu? Dapat. Berikan, itu haknya dia. Coba lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini yang terjadi. Akhirnya dia bangun, dia menangis, dia sedih, dia menyesal, dia datangi rumah orang itu, dia kasih bagiannya, ditambah lagi dengan hartanya dia sendiri, dia kasih sebagai tanda penyesalannya. Akhirnya dia heran, doh, kemarin kamu mengusirku, tidak memberi, kok sekarang bahkan berlipat-lipat. Diceritakan apa yang diimpikannya. Masya Allah, jadi sebab dia itu bertobat. Ya Allah, aku seperti ini diperhatikan oleh datukku Nabi Muhammad SAW, gimana kalau semua aku menjadi orang baik? Subhanallah, jadi sebab dia menjadi orang yang soleh sampai sekarang, Masya Allah.